Program studi akuntansi dengan jenjang pendidikan Diploma 3 mulai diselenggarakan pada tahun 1999 berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan tanggal 3 Maret 1999. Program studi akuntansi jenjang sarjana atau S1 akuntansi merupakan salah satu program studi yang dibuka setelah universitas tidak berubah status menjadi perguruan tinggi negeri. Program studi resmi menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 2017-2018 setelah mendapatkan izin operasional dalam keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Visi dan misi program studi Diploma 3 Akuntansi FE Untidar. Visi program studi Diploma 3 Akuntansi adalah program studi Diploma 3 Akuntansi berbasis riset dalam penyiapan tenaga akuntansi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan wirausaha. Misi program studi Diploma 3 Akuntansi adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran vokasi berbasis riset dalam bidang ekonomi akuntansi yang dibutuhkan sektor industri dan dunia kerja. 2. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu akuntansi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan kewirausahaan. 4. Membentuk lulusan yang berjiwa kewirausahaan dengan kompetensi unggul di bidang ekonomi akuntansi. 5. Mengembangkan tata kelola dan layanan akademik yang profesional. Kemudian visi dan misi program studi S1 akuntansi. Visi, program studi akuntansi yang inovatif dan bereputasi dalam pengembangan iptek berbasis riset dengan berjiwa kewirausahaan tahun 2027. Visi tersebut merefleksikan cita-cita dan tujuan pembentukan program studi yang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu inovatif, bereputasi, berbasis riset, dan kewirausahaan. Misi program studi S1 akuntansi. 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset di bidang akuntansi yang berkualitas dan inovatif. 2. Melaksanakan penelitian untuk kemajuan dan pembaruan ilmu akuntansi. 3. Melaksanakan pengabdian sebagai hasil pengembangan iptek yang berkontribusi pada masyarakat. 4. Menyiapkan lulusan yang berkompeten khususnya di bidang analisis keuangan. 5. Membina mahasiswa agar memiliki jiwa kewirausahaan. 6. Membangun kerjasama dengan stakeholder sebagai pendukung Tridharma Perguruan Tinggi. Birokrasi jurusan akuntansi. Ketua jurusan akuntansi Dr. Utpalarani, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Sekretaris jurusan akuntansi Oktavia Laksmi Pramudiastuti, Sarjana Ekonomi Magister Accounting. Koordinator Prodi S1 Akuntansi Supanji Setiawan, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Ketua Laboratorium jurusan akuntansi Yulida Armi Nurcahya, Sarjana Ekonomi Magister Accounting. Sistem perkuliahan. Kegiatan perkuliahan diawali dengan proses pengisian Kartu Rencana Studi atau KRS oleh mahasiswa. Setiap mahasiswa baru diperkenankan mengambil beban sebanyak 22 SKS. Dan untuk semester berikutnya disesuaikan dengan nilai IP yang diperolehnya dengan maksimal beban 24 SKS. Dalam satu semester, terdapat proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Magang adalah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa sebagai salah satu mata kuliah wajib agar bisa mengambil skripsi atau tugas akhir. Mata kuliah magang bagi mahasiswa program Diploma 3 dapat ditempuh setelah minimal 80 SKS dengan IPK minimal 2,40. Mata kuliah PKL bagi mahasiswa program sarjana dapat diambil setelah diperoleh minimal 100 SKS
dengan IPK minimal 2,40. Mata kuliah KKN dapat diikuti mahasiswa program sarjana setelah diperoleh minimal 110 SKS dengan IPK minimal 2,40. Tugas akhir diwujudkan dalam bentuk laporan akhir bagi mahasiswa program Diploma 3. Mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian bertopik sama lainnya dalam dunia kerja. Tugas akhir diwujudkan dalam bentuk skripsi untuk program sarjana. Tujuan pengerjaan skripsi adalah mampu berpikir logis, kritis, dan berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan permasalahan dalam bidang keilmuan yang diambil. Uji kompetensi dilaksanakan untuk memberikan penilaian atau assessment baik teknis maupun non-teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang telah kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi pekerjaan tertentu. Pada 1 tahun akademik dapat diselenggarakan 1 kali semester antara. Semester antara dilaksanakan di antara akhir semester genap tahun ajaran tertentu dan menjelang pelaksanaan semester ganjil tahun ajaran berikutnya. Semester antara diperuntukkan bagi mahasiswa yang akan memperbaiki nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, bukan untuk mata kuliah yang baru. Nilai mata kuliah yang dapat diperbaiki setinggi-tingginya adalah C. Cuti akademik atau penghentian studi sementara bagi mahasiswa dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 semester selama masa studi. Pembimbing akademik adalah dosen yang diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat, dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya, dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran. Ruangan D3 Akuntansi dan S1 Akuntansi. Ruang tata usaha berada di lantai 1 gedung Fakultas Ekonomi. Ruang dosen D3 Akuntansi berada di lantai 1,5. Ruang ketua jurusan akuntansi, koor prodi S1 Akuntansi, dan dosen S1 Akuntansi berada di lantai 2,5. Ruang kelas D3 dan S1 Akuntansi terletak di gedung Fakultas Ekonomi lantai 3. Laboratorium komputer berada di lantai 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Atikah Alia Putri, biasa dipanggil Rida. Alamat Dusun Mertan, RT 3 RW 3, Kelurahan Madyo Condro, Kecamatan Secang. Saya merupakan lulusan Universitas Tidar jurusan D3 Akuntansi tahun 2016. Prestasi yang pernah saya raih selama berkuliah di Universitas Tidar adalah saya pernah mengikuti ajang pemilihan Duta Wisata Kabupaten tahun 2017, ajang pemilihan Duta Bahasa tahun 2018, dan Miss Global Jawa Tengah tahun 2018. Kerjaan saya saat ini adalah saya sebagai teller di Bank Jateng, cabang koordinator Magelang. Saya selama berkuliah di Universitas Tidar adalah ketika saya sering dimarahin dosen pada saat itu karena saya mengikuti organisasi himpunan mahasiswa akuntansi dan susah banget buat ngajuin namanya proposal kegiatan, sama kalau sukanya sih karena bisa ngumpul bareng teman-teman ya buat main, nongkrong dan lain sebagainya.
Terus untuk kesan dan pesannya, semoga mahasiswa baru saat ini terus berkarya, jangan males buat belajar hal-hal yang baru dan jangan males buat keluar dari zona nyaman. Itu juga pesan sih dari saya. Terima kasih.